Halo guys, kembali lagi bareng kami kelas jurnalistik dalam edisi spesial Go to Candi Singosari. Yeay, hari ini kalian bakal ikut jalan bareng kita dari awal sampai akhir. Jadi, siapin posisi terbaik kalian, karena ceritanya bakal seru banget. Pagi itu, kita kumpul di Mastar. Mukanya masih pada ngantuk, tapi semangat sih, lumayan lah. Dan biasanya, kita coba bikin transisi dulu. Jurnalis 23 ready to Candi. Jurnalis 23 ready to Candi Singosari. Let's go! Iya, transisi yang gagal berkali-kali sih. Tapi nggak apa-apa, namanya juga manusia, bukan nabi, ya kan Dul? Ya, jangan gitu Nats. Iya sih, tapi bener juga, hehehe. Oke, lanjut. Kita langsung gas ke tujuan. Imdad di depan dong, dia ketua sekaligus penunjuk arah. Tapi justru dia yang tersesat. Astaga, Imdad. Untung aja ada Google Maps. Kalau enggak, kita bakal keliling Malang sampai sore hari. Waduh. Dan finally, kita sampai di tujuan, Candi Singosari. Begitu masuk, kita langsung disambut patung-patung tanpa kepala. Konon, kepala-kepala itu dipenggal oleh orang muslim sekitar karena mereka mengira bahwa patung-patung tersebut akan disembah. Mereka berniat meniru apa yang dilakukan Nabi Ibrahim. Padahal kedua hal ini tak bisa disamakan, bukan? Karena apa? Ya karena beda konteks. Selanjutnya, kita mengelilingi candi megah ini sambil mendengarkan penjelasan dari Ustadz. Halo guys, sekarang ini kita melihat beberapa arca ya namanya. Yang mana arca-arca ini tuh kalau kita amatin kayak nggak ada kepalanya gitu. Nah kalian tahu nggak sih kenapa kok arca di sini tuh nggak ada kepalanya? Nah katanya kayak ini nih. Karena ternyata pada saat masuknya Islam ke Indonesia, arca-arca ini tuh dipenggal gitu kepalanya. Karena ya mungkin mereka masih mempercayai kayak ini tuh sebagai berhala gitu kan. Padahal ya kalau kita rasakan sekarang ini bisa jadi peninggalan sejarah yang sangat bermanfaat gitu untuk kita ketahui. Kita sedang berada di Candi Singosari. Nah, kalian tahu nggak Candi Singosari itu dibangun pada zaman siapa? Siapa Siapa yang bangun? Kenarok, betul sekali. Mari kita simak video-video selanjutnya. Kami juga diskusi bersama mengenai hal-hal yang kami belum ketahui. Di sini Ustadz menjelaskan bahwa Candi Singosari ini merupakan candi beraliran Siwa Buddha yang dibangun untuk memperingati wafatnya Raja Kertanegara dan Mahabrahmana. Nah, Kebo Ijo itu seorang prajurit di kerajaan Singasari. Keris yang hebat, dia bangga. Ibaratnya itu senapan yang paling modern. Oh, dia bangga dipamer. Karena Ken Arok tahu. Bangunan Candi Singosari terletak di tengah halaman. Bangunan candi utama dibuat dari batu andesit. Pintu masuk candi terlihat sederhana tanpa bingkai berhiaskan pahatan. Di atas ambang pintu terdapat pahatan kepala kala atau kirti murka. Di dalamnya ada ruangan buat lingga dan yoni. Dan di masing-masing sisinya dulu ada arca Ganesha, Agastya, dan Durga. Namun yang tersisa hanya arca Agastya.
kita lagi rombongan ke Candi Singosari. Jadi Bandung. Iya dan lanjut itu lebih tua. Say hi. Lebih tua. Kalian kalau Jadi guys, dulunya semua kerajaan yang ada di Nusantara ini berawal dari Candi Singosari. iya pokoknya dari mbah-mbah kita itu berasal dari jadi ya kalian kalau kuliah di Malang harus tahu sejarahnya Malang. ya Terus, benar dong, benar banget. ya, sejarah Malang itu adalah yang melandasi sejarah penyatuan Nusantara. Wih. Siapa yang punya ide menyatukan Nusantara? Kon lek kuliah neng Malang kudu paham ya. Harus paham. Jangan kuliah di Malang ditanya sejarah Kerajaan Singosari. Ya, ini teman-temanmu kasih tahu ya. Kamu tahu nggak ada ke Candi Singosari? Biar dia tahu sejarah-sejarah yang ada di Malang. Karena di sini adalah bisa dibilang kalian kuliah di Malang sambil ziarah peradaban. Hai nenek moyang. Sebelum ada kerajaan Majapahit, Nenek moyang. ya, sebelum ada kerajaan Majapahit, Singosari dulu ini candinya. Ya, setelah Majapahit baru Mataram Islam yang sekarang di Jogja, di Surakarta itu. Mereka nenek moyangnya dari Singosari. Gitu loh, Re. Ya, oke. Oke. Jadi kalian nggak rugi kuliah di Malang itu, gitu loh. Apalagi kuliah sama Ustaz. Selesai dari candi, kita pindah ke Dwarapala. Kita mau ke Candi Dwarapala. Gapura apa tadi? Patung. Oh, patung Dwarapala. Dua arca raksasa hampir 4 meter tingginya. Gede banget. Menurut Dwi Cahyono, arkeolog dari Universitas Negeri Malang, kedua arca Dwarapala itu awalnya menghadap ke timur ke arah Candi Singosari. Namun sampai saat ini belum ada yang bisa memberikan informasi pasti terkait letak sebenarnya arca tersebut, karena Belanda mengubahnya agar merusak sejarah Nusantara. Masa kayak gini tuh kita Setelah puas ikutin nenek moyang kita. Ngikutin siapa tuh? Nenek moyang Dwarapala. Wah, kayak ini. menurut Jalan dari zaman Singosari juga, yang mana ini menjadi kayak apa ya, di gerbang masuknya gitu. Kalau kita andaikan Candi Singosari itu sebagai pusatnya, nah ini di depannya tuh ada patung Dwarapala. muter-muter dan dengar sejarahnya, akhirnya kita pamit ke Ustadz dan berpisah di sana. Dan setelah traveling, kita balik lagi ke dunia nyata, kuliah. Tunggu vlog selanjutnya ya. Cus, lanjut nugas lagi. Dadah.